yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Masa pandemi yang masih belum berlalu dari kehidupan kita sebagai manusia, begitu dampaknya luar biasa bagi dunia ini. Perekonomian yang porak-poranda, dan tidak sedikit juga mental manusia yang diporak-pondakan oleh COVID-19 ini. Justru itulah kita sebagai manusia yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita perlu Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini saya berikan tema atau judul renungan untuk sarapan pada pagi hari ini dengan judul peranan Roh Kudus. Ada begitu banyak peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita, tetapi saya ambil beberapa saja untuk kita semua. Kita buka bersama-sama Alkitab kita di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saya tertarik dengan ayat ini sebab Roh Kudus mengambil peranan dalam setiap kehidupan kita yang mengalami begitu banyak masalah dan goncangan di atas muka bumi. Tetapi Dia datang kepada kita untuk memberikan penghiburan. Bahkan kita garis bawahi ayat ini yang mengatakan dan ditulis dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Mengajarkan, saya ingat berapa tahun yang lalu pada saat saya masih duduk di bangku sekolah. Saya diajar oleh bapak dan ibu guru. Di dalam suatu ruangan yang sama. Dalam waktu yang sama. Tetapi setelah proses belajar mengajar itu terjadi, maka ada kelompok terbagi menjadi dua. Yang satu kelompok yang mungkin dikatakan pandai, yang satu kelompok mungkin ada yang dapat dikatakan bodoh. Bukannya bapak guru yang mengajar itu membedakan murid-muridnya, tetapi itu semua tergantung kepada pribadi kita. Allah tidak pernah menciptakan manusia ciptaannya itu bodoh dan tertinggal. Tetapi Allah penuh dengan kasih dan anugerah. Dia berikan kepandaian kepada setiap ciptaannya. Tidak ada orang yang bodoh.
tidak ada. Tetapi secara ilmiah atau penelitian yang ada hanyalah ada orang yang malas untuk diajar. Biarlah kita mau Roh Kudus yang berperan dalam setiap kehidupan kita. Di saat kita menghadapi suatu masalah, di saat kita menghadapi kesulitan, di saat kita menghadapi pencobaan dan juga kekurangan, sakit penyakit, ada Roh Kudus yang akan mengajar kepada kita. Dia mengingatkan kita kata firman Tuhan akan ayat-ayat firman-Nya supaya kita kuat, supaya kita teguh berdiri di atas firman-Nya, supaya di tengah-tengah goncangan dunia ini kita tetap berharap kepada Yesus. Kita memandang kepada salib Yesus yang menjadi sumber pengharapan, kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Mari kita izinkan Roh Kudus mengambil tempat atau posisi dalam setiap kehidupan kita, untuk Dia berperan sepenuhnya di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita tidak tergoncangkan oleh pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Sungguh luar biasa. Roh Kudus berperan dalam setiap kehidupan kita, menjadi seorang penolong yang berarti Dia bersama-sama dengan kita, Dia menyertai kita, Dia ada di dalam pihak kita. Apapun segala yang terjadi dalam kehidupan kita, Dia sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Tetapi pertolongan dari Roh Kudus beda dengan apa yang ada di muka bumi. Pertolongan manusia hanya sebentar. Pertolongan manusia hanya sekejap dan sementara. Tetapi Alkitab menulis dengan jelas bahwa Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bukan hanya waktu 1 bulan atau 2 bulan atau 1 tahun, tetapi selama-lamanya Dia menyertai kita untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan penghiburan kepada kita. Marilah kita mau berikan tempat hati kita, agar supaya Roh Kudus berperan sepenuhnya dalam setiap kehidupan kita. Saya ingatkan, ada seorang tokoh dalam Alkitab yang terkenal hebat. Kerajaannya besar, namanya besar, dikenal di mana-mana. Tetapi sekuat manusia pun, suatu ketika nanti dia akan menghadapi suatu kesulitan, menghadapi kesesakan, menghadapi kesedihan yang dihadapi. Mari kita buka dalam kitab Mazmur pasal 22. Mazmur pasal 22 ayat yang ketiga. Mazmur pasal 22 ayat yang ketiga. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Bunyi ayat ini mengatakan bahwa Raja Daud di dalam kesesakan. Tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Tidak ada seorang pun yang dapat membantunya
menyelesaikan masalah persoalan yang sedang dia hadapi. Justru itulah dia berseru kepada Allahnya. Tetapi apa yang dia katakan sungguh sangat menyedihkan. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Allah kita adalah Allah yang sangat dekat dengan kita. Dia hanya sejauh doa. Dia begitu dekat dengan kita sebab dia sangat mengasihi kita. Sebab dia sangat mempedulikan kita. Sebab dia sangat memperhatikan kita. Tetapi mari kita melihat keadaan kita. Sudahkah kita memberikan tempat bagi Roh Kudus untuk berperan dalam setiap kehidupan kita? Apakah kita sudah memberikan tempat, waktu untuk dia berperan sepenuhnya dalam setiap kehidupan kita? Karena Roh Kudusnya akan menuntun, mengajar, menolong, membimbing perjalanan hidup rohani kita. Perjalanan iman kita supaya bertambah hari, bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin hari semakin kuat imannya dalam Tuhan. Semakin hari semakin dekat dan mengasihikan Tuhan Yesus. Dan itulah yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Sehingga ada suatu proses yang Roh Kudus kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Untuk membawa kepada suatu pertumbuhan yang akan membawa kita bertumbuh semakin dewasa untuk kemuliaan nama daripada Tuhan. Firman Tuhan yang saya sampaikan pada sarapan pagi hari ini tidak saya panjangkan, tetapi saya berdoa Roh Kudus yang terus berbicara untuk memberikan penjelasan, untuk membimbing kita kepada suatu pengertian yang lebih lagi, untuk kita mengenal Dia secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.